Tujuan menyekat ruangan adalah sebagai tempat burung walet beristirahat agar burung walet merasa aman. Sebagian peternak burung walet beranggapan bahwa ruang inap burung walet di dalam harus gelap, bahkan sangat gelap. Namun apakah hal tersebut benar? Dengan mengatur sekat secara benar, ruang inap burung walet akan memiliki tingkat cahaya yang berbeda. Ada ruangan yang terang, remang-remang, dan redup. Tujuannya untuk memberikan pilihan kepada burung walet yang masuk ke rumah burung walet. Cara penyekatan ruang bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sekat full, sekat gantung dan sekat semi. Yang pertama, sekat full adalah sekat yang menutup secara penuh dari plafon sampai lantai. Pada sekat full ini tersedia akses masuk yang disebut lubang antar ruang. Lubang antar ruang bisa berbentuk kotak seperti jendela ukuran 80 cm x 80 cm, atau 100 x 100 cm. Lubang antar ruang bisa juga berbentuk seperti pintu. Sedangkan sekat gantung adalah berupa terpal, kain, karpet atau papan yang dipasang menggantung di bawah plafon turun ke bawah sekitar 1 meter dari sirip. Sekat gantung berfungsi meredam cahaya yang masih menerangi papan sirip, agar lebih redup. Sekat semi yaitu sekat full di mana pada bagian bawahnya dibiarkan kosong dan tidak menyentuh lantai sekitar 50 cm. Selain untuk meredam cahaya menjadi redup, sekat semi juga bertujuan agar ada sirkulasi udara antar ruangan. Model sekat ini sangat berguna di rumah burung walet yang suhunya agak tinggi. Pada umumnya sekat full dipasang di bagian lantai atas dekat lubang masuk burung. Tujuannya sebagai penghalang cahaya juga sebagai pembatas gerak terbang burung. Sering kasus terjadi yaitu burung walet hanya masuk lalu keluar berulang-ulang, itu disebabkan pada lantai atas tidak ada sekat sama sekali. Ruangan lantai atas jika tanpa sekat burung walet justru hanya berputar keliling saja, sehingga pada dinding lantai atas banyak terlihat kotoran burung walet menempel. Sedang sekat gantung dipasang di bagian tengah ruang pada lantai atas jika ukuran bangunan itu luas atau panjang, atau pada lantai di bagian bawah lubang masuk burung, yaitu biasanya pada lantai 2 atau 3. Cara penyekatan juga tergantung ukuran bangunan dan ruang inap burung walet. Pada bangunan yang ukurannya luas dan lebar, bisa dikombinasikan sekat full dan sekat gantung, dengan tujuan agar ada bagian yang terlindung, juga masih ada cahaya yang membuat ruangan itu tidak gelap. Dengan kombinasi sekat itu burung walet juga akan bebas beterbangan untuk mengakses ke setiap ruangan dan memilih tempat yang disukainya. Beberapa dampak dari cara penyekatan yang tidak tepat. Burung walet membuat sarang walet tidak menyebar merata di semua papan sirip. Burung walet akan memilih hinggap dan bersarang di sebelah sekat. Sebab di dekat sekat tersebut, intensitas cahaya paling rendah dan lebih terlindung memberikan keamanan bagi burung walet menginap dalam jangka lama. Ruang tanpa sekat membuat burung walet tidak betah menginap, dan juga resiko burung walet kabur dan tidak nyaman setelah beberapa hari menginap. Tingkat kelembapan yang rendah karena ruang terbuka. Walaupun sudah dipasang kolam atau mesin kabut, kelembapan tidak akan mencapai angka ideal. Terutama di rumah burung walet yang luas. Jadi, selalu perhatikan kembali tujuan penyekatan, yaitu untuk menyediakan ruang bagi burung walet agar aman dan nyaman untuk berkembang biak. Apabila sekat dipasang asal-asalan, atau salah sekat, dampaknya koloni burung walet lambat berkembang juga tidak menarik burung walet lain untuk menginap. Dalam hal ini, kualitas sarang walet dapat dipengaruhi oleh kelembapan rendah. Kelembapan rendah dapat menyebabkan sarang retak, pecah, terkelupas, dan kadang jatuh ke lantai. Maka dari itu, penting untuk mengerti betapa pentingnya penyekatan ruang inap burung walet. Penyekatan ruang inap burung walet dapat dilakukan dengan cara yang benar dan bahan sekat yang tepat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan membantu kesuksesan Anda di masa depan. Kesan dan pesan beternak burung walet. Kesannya, beternak burung walet ini tidak sesulit beternak hewan lain seperti kambing, ayam, sapi dan lain-lain. Ternak burung walet pun tidak perlu kita memberi makan karena burung walet mencari sendiri makanannya, peluang berhasilnya pun lumayan sekali, karena populasi walet selalu ada terus di alam dari tahun ke tahun tapi memang tentu setiap bangunan dan rumah walet berbeda-beda waktu yang ditempuh untuk menggapai hasilnya.
Hal paling berkesan saat pertama kali panen sarang di dalam bangunan adalah peternak habiskan semua sarang kosong di dalam bangunan kecuali yang masih ada telur dan piyiknya jangan diambil. Setelah itu jeda waktu 2 bulan sarang kembali bermunculan dibuat kembali oleh burung walet. Pesannya, membuat rumah burung walet mulai modal kecil sampai modal besar, sebaiknya lokasi dulu ditentukan, minim pesaing, strategis area pakan, lokasi yang lapang seperti sawah dekat sungai. Teknik dan taktik. On pertama sampai dapat menginapkan walet lalu bersarang. Sarang jangan dipetik dulu. Biarkan walet berkembang biak secara alamiah tanpa terjeda seperti habitat aslinya. Ini disebut tahap konsentrasi. Proses ini cukup panjang bisa 1, 3-5 tahun untuk mendapatkan hasil stabil dan maksimal. Tugas peternak hanya kontrol dan perawatan hama tiap per 3-6 bulan sembari melihat perkembangan. Tentu setiap bangunan berbeda-beda tingkat kesuksesannya, ada yang cepat ada yang lambat. Bersabarlah ada saatnya memetik hasil.